Iya, karena kita masih memandang bahwa kekerasan di dalam rumah tangga adalah sebagai aib yang harus ditutupi gitu. Bahwa rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang harmonis tanpa konflik apapun di dalamnya. Sehingga yang kita lihat memang apapun yang tampak di media sosial ataupun di media massa, tidak hanya selebritis tetapi juga kalangan masyarakat biasa, awam, mereka cenderung untuk menampilkan hal-hal yang baik saja. Dan ketika terjadi hal yang tidak harmonis, disharmoni, ataupun kekerasan bahkan di dalam rumah tangga mereka, mereka beranggapan bahwa itu adalah aib yang harus ditutupi. Ketika seorang perempuan mereka sampai melakukan satu laporan kepada pihak kepolisian, saya yakin ini juga bukan satu hal yang baru pertama terjadi, mereka lantas punya keberanian untuk melaporkan. Kalau itu baru terjadi 1-2 kali, mereka biasanya akan cenderung permisif. Sampai pada titik mereka tidak bisa mentolerir itu lagi, barulah laporan itu dilakukan. Seperti itu. Jadi saya yakin itu bukan yang pertama kalinya dilakukan. Baik, tidak dapat dipungkiri memang masyarakat kita masih menganut sistem patriarkal ya, patriarki. Di mana dalam sistem patriarki itu perempuan dianggap sebagai warga kelas kedua, yang mana kemampuan dan kapabilitasnya sebagai manusia ada di bawah laki-laki. Dan ini juga yang menyebabkan akhirnya ada gium bahwa ketika seorang laki-laki dan juga seorang perempuan berumah tangga, maka laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi bukan sebuah relasi yang setara, namun relasi yang antara yang dominan dan subdominan. Dan tentu saja perempuan yang dianggap lebih rendah ataupun lebih lemah di dalam rumah tangga itu daripada laki-laki. Nah, ini saya rasa yang akhirnya muncul gap kuasa ya, dan menimbulkan sebuah relasi kuasa. Relasi kuasa ini juga menjadi awal mula dari eksploitasi maupun kekerasan seksual di dalam sebuah relasi. Ya, sangat mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu pada laki-laki. Bahwa ketika kita bicara terminologi kekerasan dalam rumah tangga itu kan tidak hanya bicara fisik semata, tetapi bentuk kekerasan itu mulai dari kekerasan psikologis, kekerasan material atau ekonomi, kemudian kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Nah, pada laki-laki berbagai bentuk kekerasan, 4 kekerasan ini pun juga bisa terjadi. Kekerasan psikologis, misal ketika laki-laki itu selalu mendapatkan celaan, kemudian mendapatkan satu pelecehan verbal ya dari suami ataupun siapapun di dalam keluarga tersebut. Nah, ini saya rasa masih juga terjadi, dan meskipun ya secara jumlah kuantitas bisa jadi memang laki-laki yang melaporkan itu jumlahnya lebih sedikit karena ada beban tersendiri bagi laki-laki ketika dia melaporkan. Laki-laki akan dianggap sebagai pihak lemah, cengeng ketika dia melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Makanya kalau kita bicara angka bunuh diri, itu lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, karena memang sistem masyarakat kita itu tidak membiarkan laki-laki berbagi apa yang dia rasakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Laki-laki harus tampak kuat, laki-laki harus tampak tangguh, dia akan menafikan segala hal yang menimpa pada dirinya sehingga berujunglah pada kasus bunuh diri itu tadi. Nah, saya rasa memang ini menjadi PR kita bersama ya untuk melakukan rekonstruksi terhadap peran, hak, dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan di dalam rumah tangga. Ya, peningkatan kasus kekerasan di dalam rumah tangga sebenarnya meningkat sejak awal pandemi. Catahu 2021 itu menyatakan ada kenaikan 300% dari angka Catahu sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Seperti yang kita tahu, pandemi itu membawa banyak konsekuensi. Karena pembatasan sosial dilakukan, maka orang banyak beraktivitas di rumah.
anak-anak bersekolah di rumah, yang awalnya misalkan anak-anak dari pagi sampai siang atau sore hari ada di sekolah, orang tua bisa berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah, dengan pihak guru untuk pengasuhan anak. Mereka harus mengasuh anaknya dari pagi hingga malam hari hingga pagi lagi. Mereka juga harus mengajarkan pelajaran-pelajaran pada anaknya. Ini tentu membawa tingkat stres yang lebih daripada situasi normal. Yang kedua, pada masa pandemi juga banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, para bapak rumah tangga juga banyak yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan pada masa pandemi. Ini pun juga membuat tingkat stres pada orang tua meningkat. Sehingga ketika berbagai stres itu tadi terakumulasi, anak ada di rumah, anak juga mengalami stresnya sendiri karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak bisa belajar di sekolah. Nah, ketika semua orang mengalami situasi yang tidak nyaman dan stres itu, yang terjadi adalah kekerasan, resiko untuk melakukan kekerasan. Dan siapa yang paling berpotensi atau beresiko menjadi korban? Tentu yang paling lemah di dalam keluarga. Siapa yang paling lemah? Yang pertama anak-anak, yang kedua perempuan. Seperti itu. Ya, karena memang aturan itu hanyalah aturan belaka. Kita bicara kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah fenomena sosial itu ternyata melihatnya sangat kompleks gitu ya. Yang pertama, banyak yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah ranah domestik. Sehingga bahkan tetangga pun yang melihat KDRT, mereka cenderung untuk tidak langsung melakukan intervensi gitu ya, menghentikan bagaimana kekerasan itu dilakukan. Namun mereka menarik diri. Nah, saya pernah membaca kasus di Jawa Timur yang baru-baru saja terjadi. Bagaimana seorang ibu yang kemudian menghajar anaknya sampai kemudian anaknya yang masih berusia 5 bulan ini kehilangan nyawa. Padahal itu disaksikan oleh neneknya. Tapi neneknya khawatir, neneknya merasa ketakutan. Sehingga dia membiarkan ibu tersebut melakukan kekerasan pada anaknya hingga anaknya meninggal dunia. Dan ibu tersebut hanya menutupi anak dengan selimut saja sampai beberapa hari supaya itu tidak ketahuan oleh tetangga mereka. Saya rasa ini ya menjadi satu preseden di mana semestinya setiap orang ketika melihat kekerasan terjadi, mereka harus turun tangan. Tidak lagi berpikir ini ranahku, bukan ya. Ini jangan-jangan ini menjadi ranah domestik yang harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kasus dibawa ke kepolisian, seberapa proses itu berpihak kepada korban. Ini saya rasa juga menjadi persoalan sendiri. Karena pro korban itu masih menjadi suatu wacana yang indah di permukaan, namun pada implementasinya saya rasa hukum positif kita masih belum berpihak kepada korban. Apalagi kalau kita bicara kekerasan seksual, pro korban ini masih menjadi satu hal yang perlu diwacanakan terus-menerus dan implementasinya seperti yang kita harapkan itu masih jauh saya rasa. Ya, perjanjian pranikah memang satu cara, walaupun bukan sebuah solusi yang terbaik menurut saya. Ada sekolah pranikah yang mestinya itu dilewati oleh setiap calon pasangan yang akan menikah. Namun yang terjadi adalah sekolah pranikah ini hanya menjadi sebuah syarat administratif. Syarat administratif yang tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh. Padahal mestinya sekolah pranikah itu memberikan bekal yang cukup kepada calon pasangan supaya mereka tahu bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawadah, warohmah, kalau kita katakan seperti itu. Namun itu tadi sekolah pranikah. Kemudian perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini juga bisa dibuat, namun sekali lagi banyak orang yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah ini sesuatu yang tidak lazim dilakukan. Dan saya rasa kita juga mulai harus terbuka terhadap beberapa alternatif solusi. Namun yang paling penting saya rasa adalah literasi terhadap masyarakat terkait dengan satu, gender, yang kedua tentang kekerasan itu sendiri,
Dan terakhir tentu saja terkait dengan pernikahan. Ketika kita mengetahui atau menjadi orang yang menyaksikan KDRT itu secara langsung, yang pertama buang ragu bahwa itu bukan ranah Anda. Lakukan tindakan secepatnya untuk menyelamatkan korban. Kalau Anda tidak mampu, Anda bisa memanggil bantuan, tetapi jangan diam. Jangan kemudian masih ragu, ini ranah saya bukan ya, jangan-jangan itu urusan mereka, saya nggak mau turut campur. Ini saya rasa adalah pintu awal dari terjadinya KDRT yang lebih parah seperti itu. Yang kedua, selain melaporkan, kalau kita menjadi korban dari KDRT, nah ini juga kita harus melihat bahwa KDRT itu bukan suatu hal yang bisa dimaafkan dan bisa diobati hanya dengan permintaan maaf. Karena biasanya pelaku kekerasan mereka memiliki pola setelah melakukan kekerasan, kemudian ada fase bulan madu, mereka meminta maaf dan hubungan kembali membaik. Namun pada fase tertentu KDRT itu akan kembali berulang lagi. Sehingga ketika kita sebagai korban, kita harus memiliki keberanian untuk memutus mata rantai KDRT tersebut. Mencari perlindungan, support system dari orang-orang sekitar, saya rasa itu juga sangat penting untuk pelaku kekerasan. Karena bayangkan ketika, untuk korban kekerasan. Karena sebagai korban, kalau kita tidak mendapatkan support, kita akan mengalami suatu ketidakyakinan ya terhadap diri gitu. Ketika kita mau keluar dari rantai tersebut, apakah saya mampu? Siapa yang akan membiayai anak-anak? Bagaimana dengan pertumbuhan anak-anak saya nanti? Saya rasa keluarga, teman-teman terdekat, dan juga lingkaran-lingkaran terdekat dari korban harus mampu memberikan keyakinan kepada korban dan juga dukungan-dukungan yang diperlukan oleh korban supaya dia lepas dari KDRT tersebut.